K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Halo adik-adik, apa kabarnya kalian hari ini? Karena berharap semuanya baik-baik saja, ya. Karena tadi tiba-tiba nyanyi tentang satu lagu kasih. Yuk, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa yuk. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kasih Tuhan itulah yang memampukan kami untuk kami bisa memberikan kasih itu kepada setiap orang-orang di sekitar kami. Tuhan, pada saat hari ini, kami ingin membaca, kami ingin merenungkan firman Tuhan, dan kami mau belajar tentang kasih yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, tadi karena pada waktu pembukaan menyanyikan satu lagu kasih. Ya, pastilah kalian sudah tahu apa itu kasih. Ya, kasih itu adalah perbuatan yang harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan hari lepas hari sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Mari adik-adik semua kita membuka Alkitab kita, terambil dalam kitab Lukas pasal yang ke-10, kitab Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Ayat yang ke-25 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan tertulis. Tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di bawah satu tema kecil, Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia ya?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sampai sejauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi,
Jikalau kita mendengar ya cerita tentang teks firman Tuhan yang terambil dalam kitab Lukas, pastilah kita selalu saja mengingat tentang ketulusan orang Samaria yang selalu menunjukkan belas kasihan. Ya. Dan kasih itulah diwujud nyatakan ketika ya dia bertemu dengan seseorang yang tergeletak di pinggir jalan karena habis korban perampokan. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini, Kak Ronald ya memberikan tema di bawah satu tema kecil, lakukanlah kasih. Lakukanlah kasih. Ya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Jikalau kita memperhatikan ketiga gambaran orang yang seperti Tuhan Yesus sampaikan terhadap ahli Taurat, gambaran orang pertama itu adalah seorang imam. Ya, walaupun ada beberapa penafsir yang ada di dalam Alkitab bahwa seorang imam itu adalah seorang yang kudus, adik-adik. Ya, tidak bercacat celah. Apalagi kalau misalnya melihat ya korban yang ada di pinggir jalan tergeletak, daripada dia berdosa, makanya ya imam itu langsung ya menjauhi daripada si korban tersebut. Ya, takut kekudusannya itu sirna oleh karena mungkin dia sudah berdosa sehingga Tuhan menimpahkan ya dosa pelanggarannya terhadap kehidupannya. Makanya imam itu langsung pergi. Itu gambar yang pertama. Gambaran yang kedua adalah seorang Lewi. Ya, adik-adik perlu diketahui keturunan daripada ke-12 murid Yakub itu ada satu yang diperuntukkan untuk melayani Tuhan. Ya, sampai dengan pada waktu itu nama suku itu adalah suku Lewi. Ya, jadi suku Lewi ini adalah suku atau orang yang hanya dikhususkan melayani di bait Allah. Artinya apa? Orang tersebut itu tahu tentang firman Tuhan seperti imam tadi. Ya, mungkin dia sedang terburu-buru untuk mempersiapkan ibadah kebaktian atau ada suatu kegiatan di bait Allah sehingga ya orang Lewi ini meninggalkan, tidak menolong. Itu gambaran orang yang kedua. Gambaran orang yang ketiga, adik-adik, adalah seorang Samaria. Ya, adik-adik juga harus perlu ketahui, orang Samaria dengan orang Yahudi itu tidak akur, adik-adik. Ya, oleh karena apa? Orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria adalah orang-orang yang keturunan najis, keturunan orang berdosa. Tidak dikhususkan untuk dipakai Allah menjadi orang pilihannya. Tetapi Tuhan Yesus memakai perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik untuk menegur ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Sebenarnya ahli Taurat itu adik-adik tahu ya bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Kenapa? Ahli Taurat itu belajar terus tentang tulisan-tulisan daripada Nabi Musa dan peraturan-peraturan yang mengikat daripada orang Israel tersebut. Sebenarnya ahli Taurat itu tahu. Tapi oleh karena apa? Keinginan ahli Taurat itu mencobai, mencelakai Tuhan Yesus. Tapi luar biasanya adik-adik, Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Dia tahu keinginan daripada ahli Taurat itu. Oleh karena perbuatannya ingin mencobai, Tuhan tidak langsung serta-merta menghardik. Tidak adik-adik. Tapi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Mana yang harus kita lakukan, yang harus betul-betul kita laksanakan sebagai pengikut Tuhan. Nah, apa kesimpulan daripada cerita kita pada saat hari ini? Yang pertama, ketika kita sudah tahu tentang firman Tuhan, baik dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, kita sudah mengerti, baik dari kakak-kakak sekolah minggu kalian, paling tidak kalian yang harus kalian kerjakan melaksanakan
firman Tuhan. Nah, tema kita tadi berbicara tentang kasih. Bagaimana sih kita bisa menjalankan kasih itu? Gak usah jauh-jauh berbicara tentang orang-orang yang di luar. Di rumah kita sendiri. Apakah ya saya sudah mengasihi dedek saya? Saya sudah mengasihi koko saya. Apakah saya sudah mengasihi mami saya? Wujud nyata daripada kasih yang menolong mereka, ya, membantu mereka, memperhatikan mereka. Contohnya ketika mami kita sedang menyapu halaman, kita langsung buru-buru menolong mami kita. Kita berkata, nih aku bantu ya sapu halaman. Itulah wujud nyata daripada kasih. Bukan berbicara yang di luar, tapi dari rumah kita sendiri, adik-adik. Nah, ketika kita sudah melakukan kasih itu, nama Tuhan dipermuliakan dan orang bisa melihat. Oh, itu loh pengikut Tuhan. Itu loh murid Tuhan yang setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Ajarkan kami untuk kami bisa melaksanakan firman Tuhan dengan campur tangan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye-bye.